Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menguraikan mengenai penelitian kami yang berjudul hubungan antara stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa. Penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat stres akademik yang dialami mahasiswa dengan kualitas tidur yang mereka rasakan dalam kesehariannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tekanan akademik dapat mempengaruhi pola dan kualitas tidur mahasiswa di lingkungan perkuliahan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner online kepada sejumlah mahasiswa di lingkungan kampus. Responden diminta untuk mengisi dua bagian utama kuesioner, yaitu bagian stres akademik dan kualitas tidur. Masing-masing bagian terdiri dari 10 pertanyaan yang diukur melalui skala Likert 1-5, di mana angka 1 menunjukkan tingkat yang paling rendah dan angka 5 menunjukkan tingkat yang paling tinggi. Data yang terkumpul kemudian kami olah menggunakan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis statistik, mulai dari statistik deskriptif hingga uji hipotesis. Variabel pertama yaitu stres akademik atau X. Diukur melalui 10 pertanyaan yang menggambarkan kondisi psikologis mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik. Beberapa contoh pertanyaannya antara lain, saya merasa cemas ketika menghadapi ujian atau presentasi. Kemudian tugas kuliah yang menumpuk membuat saya sulit berkonsentrasi. Dan saya merasa kewalahan dengan beban akademik yang dihadapi. Setiap jawaban diberi skor dari 1 hingga 5, dengan interpretasi 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Netral, 4. Setuju, dan 5. Sangat setuju. Sementara itu, variabel kedua yaitu kualitas tidur atau Y juga terdiri dari 10 pertanyaan yang menggambarkan pola dan kenyamanan tidur mahasiswa. Contohnya, seperti saya tidur selama 6-8 jam setiap malam. Saya merasa segar ketika bangun di pagi hari dan saya sulit untuk memulai tidur di malam hari. Skala penilaiannya juga menggunakan rentang 1-5 dengan keterangan 1. Sangat tidak sesuai atau tidak pernah, hingga 5, yaitu sangat sesuai atau selalu. Semakin tinggi skor, maka semakin baik kualitas tidur responden tersebut. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam SPSS, tahap yang pertama kami lakukan adalah analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dari masing-masing variabel. Analisis ini mencakup nilai rata-rata atau mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan juga nilai maksimum. Pertama, kita pergi ke bagian analyze, kemudian deskriptif statistik dan frekuensi. Kemudian, kita pindahkan semua variabel ini kepada sisi kanan dan mengecualikan beberapa yang tidak diperlukan. Kemudian kita pilih statistik dan centang pada bagian ini, yaitu mean, median, kemudian standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kita klik continue dan OK. Kemudian hasilnya akan keluar seperti ini. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas dengan memilih bagian Analyze, kemudian Descriptive Static, dan pilih Explore. Kemudian kita pindahkan seluruh variabel kepada Dependent List dan mengecualikan beberapa hal yang tidak diperlukan.
Kemudian kita pilih statistik untuk memastikan bahwa confidence interval for mean senilai 95%. Kemudian continue dan plots untuk memastikan bahwa stem and leaf sudah tercentang dan centang pada normality plots with test dan continue. Dan berikut adalah hasil dari tes normalitas data. Karena hasil perolehan data tidak normal, maka kita harus melakukan uji hipotesis menggunakan uji korelasi Spearman rank dengan memilih bagian korelat, kemudian klik pivot, dan kita pindahkan variabel kepada kolom sisi kanan dan mengecualikan beberapa hal yang tidak diperlukan. Kemudian pada bagian bawah yaitu korelat, kita pilih uji Spearman. Dan kemudian kita klik OK. Dan berikut adalah hasil hipotesis dari uji korelasi Spearman rank. Dan sekian adalah penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.